السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Berhubung saya belum pernah di masjid ini, bahkan sepertinya baru pertama kali saya ke kota Kebumen ini, maka ada baiknya barangkali saya perkenalkan diri saya. Sebagaimana nama sudah tadi saya asli Temanggung, kelahiran Temanggung, dan kebetulan biasa suasana lebaran mudik. Nah, kemudian diminta oleh Pak Didi untuk mampir ke Kebumen. Kebetulan saya dan beliau rutin bertemu waktu itu, waktu beliau masih di Jakarta. Ayuhal ikhwah, hari ini banyak sekali saudara-saudara kita yang berbicara tentang Islam tanpa dalil sedikit pun, tanpa qala Allah, tanpa qala Rasul, tanpa fahmi sahabah. Seolah agama ini dimiliki oleh siapapun, seolah siapapun berhak berbicara tentang agama ini. Sepertinya apa yang diucapkan dan apa yang dikhawatirkan oleh ulama umat ini, habrul ummah, Ibn Mas'ud, sepertinya menjadi kenyataan hari ini. Ibn Mas'ud pernah mengatakan, nahnul yawm, pada hari ini kita hidup, kata beliau, qalilul fuqaha kathirul ulama, banyak sekali ulama tapi sedikit sekali khutbah, sedikit sekali penceramah. Jadi hari itu penceramah agama sedikit, yang banyak apa? Fuqaha, ulama, orang yang faqih, yang faham terhadap agama ini. Nanti, kata beliau, akan datang satu masa di mana qalilul ulama, qalilul fuqaha wa kathirul khutbah. Di masa itu sedikit sekali fuqaha, sedikit sekali yang faham agama, sementara yang ceramah luar biasa. Yang laki, yang perempuan, bahkan yang pelawak, bahkan yang artis, berbicara tentang agama, tapi yang faham tentang agama sedikit sekali. Sampai keluar dari mulut mereka, emang kenapa kalau Rasul nggak melakukan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya betul, Nabi nggak pernah baca ini, baca itu ketika habis baca Al-Quran. Emang kenapa? Apa salahnya?
Ini luar biasa. Seorang tokoh, seorang ustadz, seorang dai sampai berbicara seperti itu. Seolah ya gak apa-apa, Nabi gak melakukan gak apa-apa, kan baik. Ya. Selesai baca Al-Quran, ditutup dengan Shadaqallahul Azim, kan jelas nggak ada dalilnya tuh Rasul dan para sahabat tidak melakukan. Tapi apa salahnya? Orang isinya baik. Shadaqallahul Azim kan artinya baik. Sadaqah, Sadaqallahu fi'il fa'il, ya kan? Al-Azim, sadaq benar, maha benar. Al-Azim besar, kan bagus sekali. Kenapa harus mencontoh Rasul? Kenapa harus mencontoh sahabat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Apa yang dikhawatirkan oleh Ibnu Mas'ud terjadi hari ini. Orang nggak peduli. Seolah kalau sudah jadi ulama, kalau sudah berpangkat ustadz, boleh ngarang, boleh beda dengan Rasul dan para sahabat. Ini luar biasa. Ini pemahaman yang sangat-sangat buruk dan sangat berbahaya. Ya. Barangkali antum pernah dengar Nabi marah ketika Al-Barra bin Azib mengganti lafaz amantu binabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman dengan Nabi yang engkau utus. Mungkin antum hafal lafaz ini ada di mana? Doa menjelang tidur yang panjang itu. Salah satu kalimat yang ada di situ adalah amantu binabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman dengan Nabi yang engkau utus. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Al-Barra bin Azib, lafaz ini diganti dengan yang lebih baik. Apa? Amantu bi rasulika alladhi arsalta. Aku beriman dengan Rasul yang telah engkau utus. Nabi diganti menjadi Rasul. Lebih buruk apa lebih baik? Lebih buruk apa lebih baik? Tentu lebih baik. Nabi 124.000, Rasul cuma 313 kan? Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Kalau Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai Nabi, bagus Nabi Muhammad. Kalau beliau dikatakan sebagai Rasul, tentu lebih bagus Rasulullah. Nah, Al-Barra bin Azib mengganti lafaz Nabi menjadi Rasul, kan lebih bagus. Amantu bi rasulika alladhi arsalta. Aku beriman ya Allah dengan Rasul yang telah engkau utus. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Lebih bagus. Sedangkan Nabi mencontohkan, mengajarkan amantu bi nabiyyika alladhi arsalta. Diganti yang lebih baik amantu bi rasulika alladhi arsalta. Nabi dengar, Nabi tahu, dan Nabi marah. Nabi marah dengan mengatakan, jangan engkau rubah apa yang keluar dari lisanku. Ma kharaja minni illal haq. Tidak keluar dari lisanku ini kecuali kebaikan, kecuali al-haq. Ya. Kayak apa marahnya Nabi seandainya Nabi hidup hari ini, ya, yang solawat, yang solat, yang ini, yang itu diganti, ditambah-tambah. Sementara Al-Barra bin Azib mengganti Nabi menjadi Rasul, lebih baik. Nabi marah. Maka jika Nabi mencontohkan Bismillah, Bismillah, kapan Nabi mencontohkan baca Bismillah? Ketika akan makan, akan minum, akan wudu. Nabi mencontohkan cuman Bismillah. Bolehkah kita tambah menjadi Bismillahirrahmanirrahim? Boleh nggak kira-kira? Ini yang saya maksud.
Ya, ma kharaja minni illal haq. Tidak mungkin keluar dari mulutku ini kecuali al-haq. Ini luar biasa. Maka menambah sedikit saja apa yang tidak pernah Nabi contohkan, ini luar biasa. Nabi marah. Nabi marah, kira-kira Allah marah apa tidak? Jelas. Nggak mungkin Nabi marah, Allah tidak marah. Ya. Tidak mungkin apa yang Nabi ridhoi, Allah tidak ikut ridhoi, tidak mungkin. Allah yang jamin, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu sendiri. Semua yang keluar dari lisan Muhammad, kata Allah surat An-Najm, adalah wahyu dariku. Maka ini jaminan dari Allah bahwa ketika Nabi mengharamkan, berarti Allah mengharamkan, berarti itu dari Allah. Ketika Nabi menghalalkan, berarti itu dari Allah, Allah yang menghalalkan, dan seterusnya. Nah, dalam rangka ini saya akan bacakan sebuah hadis insyaallah yang dari hadis ini antum bisa tahu ada orang misalnya sholat ya, sholatnya benar sesuai dengan syarat rukunnya, tapi dia sholat itu ingin dipuji, riya, ya. Kira-kira dapat pahala apa tidak? Kira-kira dapat kebaikan apa tidak? Jawabnya tidak. Ada orang saum, bagus saumnya, sesuai dengan syarat rukunnya, tapi dari puasanya itu dia pamer, ingin dipuji. Kira-kira dapat pahala apa tidak? Al-jawab tidak. Nol. Tidak punya kebaikan. Nah, antum tahu syarat diterimanya amal ibadah itu ada satu apa dua? Ada satu apa dua? Dua kan? Kan syahadat kita dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa asyhadu an la ilaha illallah? Kita beramal ikhlas karena Allah. Tidak riya, tidak sum'ah, tidak pamer. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Kita beramal mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amal yang tidak mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasallam tertolak. Sama dengan amal yang tidak ikhlas. Ya. Satu lagi, ada orang sedekah. Dari sedekahnya itu dia pamer. Riya, ingin dipuji. Dapat pahala apa tidak? Jawab tidak. Nol. Nah, sekarang ada orang duduk di majelis ilmu seperti antum sekarang ini, insya Allah. Ada di antara antum, ada di antara kita yang tidak ikhlas. Mungkin karena kepaksa, mungkin karena nggak enak sama temennya, ngajak mulu. Mungkin karena ada kepentingan, sekalian mau ketemu Pak Lurah, sekalian mau ketemu Pak RT di masjid lagi taklim, kan tidak ikhlas. Apakah nol? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Kalau sholat nol, puasa nol, sedekah nol, jihad nol. Antum insya Allah pernah dengar bagaimana ada 3 orang, ya, satu dia mati di medan jihad, 2 habis hartanya untuk sedekah, berinfak di jalan Allah, 3 menyebarkan ilmu, berilmu, menyebarkan ilmu. Tiga-tiganya masuk, tiga-tiganya masuk, tiga-tiganya masuk neraka. Bukan surga, neraka. Ya, padahal tiga-tiganya amal yang luar biasa.
menyebarkan ilmu, berinfak di jalan Allah, mati di medan jihad, tiga-tiganya masuk neraka. Kenapa? Karena ria, karena pamer, karena tidak ikhlas, karena bukan karena Allah. Nol. Adapun duduk di majelis ilmu tidak nol. Mana dalil? Saya bacakan. Ya. Saya ambilkan dari Fathul Bari, hadis nomor 6408. Berarti sahih Imam Bukhari ya. Fathul Bari kan syarah Sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan. Allah memiliki malaikat. Jadi malaikat itu bentuk mufrad apa jamak? Jawabnya adalah jamak. Mufradnya malak. Cuman masuk ke dalam bahasa Indonesia bukan mufradnya, tapi jamaknya malaikat. Dalam bahasa Indonesia sepertinya kita tidak pernah dengar malak, padahal mufradnya itu malak. Allah memiliki para malaikat, yatufuna fit turuq, di mana para malaikat ini entah berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa juta, hanya Allah yang tahu. Nah, jumlah malaikat dengan jumlah manusia banyakkan mana? Jelas jauh lebih banyak malaikat. Satu riwayat sudah cukup. Apa? Satu titik air hujan turun bersama, satu titik air hujan turun bersama satu malaikat. Titik ini jatuh di bumi sebelah mana, titik ini jatuh di bumi sebelah mana, Allah telah perintahkan kepada para malaikat. Luar biasa jumlah malaikat. Antum tahu Baitul Ma'mur? Tahu insyaallah ya. Berapa malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur? Dan berapa kali? Satu kali. Satu kali. Padahal itu setiap hari. 100.000, dalam riwayat lain 70.000 setiap hari. Dari mulai diciptakannya langit dan bumi sampai hari ini, sampai hari kiamat. Kita nggak bisa bayangkan berapa miliar triliun jumlah malaikat. Nah, ini malaikat khusus yang kerjaannya jalan. Tentu jalannya bukan menapak di bumi ya, tapi di atas bumi. Ya. Karena para malaikat punya sayap. Ya. Jadi terbang. Terus jalan mencari apa? Yaltamisuna ahla dzikr, mencari ahli zikir. Ya. Tentu antum wajib tahu apa yang dimaksud dengan majelis zikir. Ya. Karena majelis zikir pertama kali dalam umat ini itu majelis zikir yang dipimpin oleh siapa? Siapa kira-kira? Majelis zikir pertama kali dalam umat ini itu majelis zikir yang dipimpin oleh siapa? Siapa? Tentu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya kan? Nah, kita lihat majelis zikirnya Rasulullah itu seperti apa. Diterangkan oleh Atha bin Abi Rabbah. Majlisul dzikri al-majlisul ladzi yuta'allamu fihi al-halal wal haram.
Yang dimaksud dengan majelis zikir adalah majelis yang dimana di majelis itu dipelajari yang halal yang mana, yang haram yang mana. Jual beli dua harga, kalau kontan 1 juta, kalau cicil 1,3, halal apa haram. Nah, itu majelis zikir. Ya. Sifat Allah itu banyak, apa dibatasi cuma 20. Nah, itu majelis zikir. Ya, yang benar Allah itu ada di mana-mana, apa bersemayam di atas arsy. Nah, itu majelis zikir. Sifat surga seperti apa, sifat neraka seperti apa, cara ruku yang benar sesuai sunnah Nabi seperti apa, cara sujud yang benar, Nabi sujud, apakah beliau menempelkan tangannya ke pinggangnya atau menjauhkannya. Nah, itu majelis zikir. Ya. Berarti bisa dikatakan majelis zikir adalah majelis apa kira-kira? Majelis ilmu. Majelis zikir jelas majelis ilmu. Ya. Bukan sabbihu mi'ah, hallilu mi'ah, kabbiru mi'ah, bukan. Bertasbihlah 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bertakbirlah 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertahlillah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan. Ya. Bahkan kalau antum tahu majlis yang seperti ini, zikir rame-rame berjamaah dipimpin oleh satu orang, itu terjadi pertama kali di mana? Di Masjid Kufah. Menjelang salat subuh. Di masa Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari yang dikirim oleh Ali bin Abi Thalib ke Kufah. Panjang ini ceritanya, yang dari sini muncullah perang Nahrawan, orang-orang Khawarij. Ya. Artinya di zaman Nabi tidak ada seperti itu. Di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman tidak ada seperti itu. Muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, para malaikat ini mereka terus berjalan mencari majelis ilmu. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum. Ketika mereka mendapati, langsung mereka teriak, halummu ila hajatikum. Apa yang sedang kalian cari, apa yang sedang kita cari, ternyata ada di sini. Jadi mereka terus berjalan. Nah, ketika ketemu, langsung mereka mengerumuni. Seandainya pemandangan ini terlihat oleh mata kita manusia, apa yang terjadi? Menurut antum apa yang terjadi seandainya pemandangan ini terlihat oleh manusia? Apa yang terjadi? Pasar-pasar sepi, jalanan sepi, mal-mal sepi, tempat hiburan apalagi. Yang ramai majelis ilmu. Ya, melihat bagaimana para malaikat itu mengepakkan sayapnya terus bertumpuk-tumpuk ke atas. Bertumpuknya tidak menyamping, karena majelis ilmu kan tentu terbatas. Satu masjid misalnya, setengah masjid misalnya melebarnya, ya kan? Maka mereka terus bertumpuk ke atas. Alhamdulillah, pemandangan ini tidak terlihat oleh siapapun. Oleh karena itu majelis ilmu lengang seperti antum sekarang ini, ya. Artinya nyaman, kan? Dan Allah tidak mau saya, antum, kaum muslimin menyembah Allah, menjadi baik, menjadi taat karena melihat hal-hal seperti itu. Allah tidak mau. Kalau Allah mau, tidak usah penglihatan, cukup pendengaran, cukup diperdengarkan. Apa? Jeritan penghuni kubur, jeritan orang yang disiksa di kubur. Antum pernah dengar? Tentu belum pernah.
Orang yang mengatakan pernah dengar, dusta, kadzab, bohong. Karena Nabi mengatakan, seandainya manusia mendengar jeritan siksa kubur, habis manusia. Seandainya mendengar, bukan melihat ya, cuman mendengar. Ya. Pasti masjid-masjid akan ramai. Manusia inginnya cuman beristighfar, mohon ampun kepada Allah, salat, sujud, ruku, baca Al-Quran, zikir. Nggak mau kerja, nggak mau nikah, nggak mau sekolah, nggak mau urusan dunia. Habis manusia. Itu maksud sabda Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya Allah perdengarkan jeritan siksa kubur, habis manusia. Nggak ada yang mau melakukan urusan dunia, ya, lama-lama mati, tidak berkembang, ya kan? Allah nggak mau. Allah nggak mau. Allah cukup mengutus nabinya, Rasulnya Muhammad SAW, untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa siksa kubur luar biasa. Cukup di situ, tidak diperdengarkan. Cukup kita beriman dengan qala Allah wa qala Rasul. Nah, termasuk ini. Allah tidak mau memperlihatkan malaikat yang bertumpuk-tumpuk. Fayakhuffuna bi ajnihatihim ila sama'id dunya, maka mereka mengepakkan sayapnya bertumpuk-tumpuk terus ke atas sampai langit dunia. Sudah selesai majelis ilmu, mereka menghadap kepada Allah. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Dan tentu Allah Maha tahu mereka dari mana, apa yang baru saja mereka lakukan, tentu Allah tahu. Tapi Allah bertanya. Berhakkah Allah bertanya padahal Allah tahu? Ya terserah. Terserah Allah. Allah tahu, tapi Allah bertanya. Apa pertanyaan Allah? Ma yakulu ibadi. Tadi kalian saksikan hamba-hambaku di majelis ilmu, mereka mengucapkan apa? Apa yang mereka ucapkan? Dijawab oleh para malaikat, yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Mereka bertasbih mensucikan engkau, mereka bertakbir membesarkan engkau, mereka memuji engkau bertahmid, dan mereka mengagungkan engkau. Padahal yang mensucikan Allah, yang membesarkan Allah, yang mengagungkan Allah, saudara-saudara, semuanya kecil kecuali urusan dengan Allah. Yang mengagungkan Allah banyak apa? Satu di majelis ilmu itu. Satu. Yang lain diem kan, dengerin kayak antum. Diem, dengerin. Ya. Tapi malaikat mengatakan, ya Allah, mereka membesarkan engkau, mereka mensucikan engkau, mereka mengagungkan engkau. Dari sini kita tahu, ketika kita diam saja, hanya mendengar orang baca Al-Quran, maka kita sudah tertulis sebagai orang yang membaca Al-Quran. Oleh karena itu, pendapat Syekh Albani kuat sekali, bahwa para makmum setelah membaca amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, perlukah membaca Al-Fatihah lagi? Beliau menjawab tidak perlu. Memang ada khilaf bainal ulama dalam hal ini, ya. Tapi pendapat beliau saya kira yang lebih kuat. Kenapa? Karena sudah baca. Ya, walaupun dia kan mendengarkan imam baca Al-Fatihah. Gitu. Ini mirip-mirip ketika Nabi Musa dan ada Nabi Harun di situ berdua. Nabi Musa berdoa, ya Allah, hancurkanlah Fir'aun dan bala tentaranya. Ya Allah, hancurkanlah Fir'aun dan bala tentaranya.
Lalu Allah menjawab, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua akan aku kabulkan. Padahal yang berdoa berdua apa Musa sendirian? Musa sendirian. Nabi Harun cuman ada di situ diam dan mengucapkan amin. Tapi Allah mengatakan doa kalian berdua akan aku kabulkan. Padahal yang berdoa cuma satu, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, dari sini keluar hukum ketika seseorang tidak baca Al-Fatihah tapi dia cukup mengucapkan amin berbarengan dengan imam, maka sudah dianggap membaca Al-Fatihah. Kita lanjutkan. Hal ra'auni, Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat aku? Dijawab oleh para malaikat, la wallahi ma ra'auk, demi Allah mereka belum pernah melihat engkau ya Allah. Jangankan mereka, jangankan kita, Rasul saja, Rasulullah saja belum pernah melihat Allah. Adapun ucapan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah melihat Allah, itu bukan dengan mata. Karena dalam kaidah syar'i melihat itu ada tiga. Ada basariyah, ada manamiyah, ada qalbiyah. Ada melihat dengan mata, ada melihat dengan hati, ada melihat dalam mimpi. Nah, itu yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Kan di sini ada sedikit perselisihan antara Ibnu Abbas dengan Aisyah. Apakah Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu sempat melihat Allah apa tidak? Pernah melihat Allah apa tidak? Yang benar tidak sama sekali. Kalau dengan mata. Kaifa law ra'auni? Allah bertanya lagi pada para malaikat, bagaimana seandainya mereka pernah melihat aku? Seandainya mereka melihat aku, apa yang terjadi menurut kalian? Dijawab oleh para malaikat, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa akthara laka tasbihan. Seandainya mereka melihat engkau ya Allah, tentu mereka akan lebih semangat lagi beribadah, akan lebih banyak mensucikan engkau, bertasbih dan seterusnya. Maka beruntunglah antum yang belum pernah melihat Allah. Jangankan melihat Allah, melihat Rasulullah antum belum pernah. Ya, melihat Abu Bakar, Umar belum pernah. Tapi antum mencintai Rasulullah, antum percaya dengan ucapan Nabi, antum cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Ini anugerah. Padahal antum belum pernah melihat kan, apalagi melihat Allah. Ya. Ini sangat bertolak belakang dengan Yahudi. Yahudi itu yasusu alaihimul anbiya. Para nabi, para rasul susul menyusul datang kepada mereka. Nabi Musa, Nabi Harun, bahkan bersamaan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ya, kemudian Nabi Yusa bin Nun ketika Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat. Disusul terus Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Isa. Semuanya Bani Israel. Semuanya datang kepada mereka al-Yahud. Tapi sedikit sekali dari mereka yang beriman. Ya. Beruntunglah antum kaum muslimin, belum pernah melihat Rasulullah, para sahabat, tapi ada rasa cinta dan percaya dan thiqah dan mengamalkan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Saya lanjutkan. Fama yas'aluni, Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta? Jadi mereka kumpul di majelis ilmu itu, mereka nyari apa? Mereka minta apa kepadaku? Ya. Dan hebatnya para malaikat nggak pakai mikir.
mendengar pertanyaan Allah, mereka nyari apa, mereka minta apa, dijawab oleh para malaikat dengan satu jawaban. Apa? Yas'alunakal jannah. Mereka semua memohon kepada Engkau ya Allah apa? Surga. Para malaikat enggak pakai mikir. Yang sebelah sana tadi minta apa ya? Yang tengah tadi minta apa? Nyari apa ya? Yang sebelah enggak ada. Jadi para malaikat yakin betul orang yang duduk di majelis ilmu, mencari ilmu, itu kalau betul-betul ilmu yang dicari adalah surga. Bukan pangkat, jabatan, kedudukan, gelar, ya, kemasyhuran, ketenaran. Tidak. Yang dicari adalah surga. Ya. Oleh karena itu sangat tidak pantas antum, saya dan siapapun duduk di majelis ilmu, mempelajari ilmu, lalu ingin terkenal, ingin jabatan, ingin gelar, ingin ini, ingin itu. Ini tidak pernah ada di zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, enggak ada. Mujahid itu riwayat mengatakan 20 kali menghatamkan Al-Quran, bukan hatam baca ya, mempelajari. Antum tahu cara Mujahid belajar di hadapan Ibnu Abbas? Bismillahirrahmanirrahim. Ditanya, maksudnya apa? Turun di mana? Turun berkenaan peristiwa apa? Turun berkenaan dengan siapa? Dijawab semua oleh Ibnu Abbas. Selesai Bismillahirrahmanirrahim, lanjut Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya apa? Turun di mana? Turun berkenaan apa? Dan seterusnya. Ya, sebagaimana yang diumumkan tadi, kita jeda azan dulu ya. Silahkan azan dulu, habis itu kita bersoal jawab. Wassalamualaikum ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Wa hal ra'auha. Para malaikat bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat surga itu? Dijawab oleh para malaikat, la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Demi Allah, mereka belum pernah melihat surga itu. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat surga? Dijawab oleh para malaikat, lau annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan. Tentu mereka akan lebih semangat lagi, akan lebih giat lagi di dalam meraih surga itu. Lalu Allah bertanya lagi, famimma yata'awwadun, yang paling mereka takutkan apa? Yang mereka cari surga. Kalau yang paling mereka takuti apa? Dijawab oleh para malaikat, apa? Kira-kira? Neraka. Yang paling ditakuti oleh para pencari ilmu adalah neraka. Jadi bukan miskin, terlunta-lunta, gagal, tidak. Yang paling ditakuti oleh para pencari ilmu adalah neraka. Dan takut neraka otomatis takut kepada Allah. Mana ada orang takut neraka enggak takut Allah? Enggak ada. Antum tahu manusia yang paling takut terhadap neraka siapa? Siapa kita? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliaulah manusia yang paling takut terhadap neraka. Ya. Yang lainnya bagi beliau kecil, miskin, terlunta-lunta, menderita, kecil. Dan yang paling beliau inginkan adalah surga. Ingin surga otomatis ingin ridha Allah. Bayangkan sedang sholat, sedang imamin sholat nih beliau, sholat gerhana, sholat kusuf. Tiba-tiba Allah tampakkan surga. Itu pun bukan semuanya, cuman setangkai buah surga. Beliau nggak bisa nahan diri. Beliau maju ke depan, beliau mau ambil. Ya. Sementara beliau pernah didatangi kunci-kunci perbendaharaan dunia. Beliau mengatakan, ilaiki anni, pergi engkau menjauh dariku. Pergi engkau. Tidak mau mengambil, tidak mau menyentuh. Seandainya beliau mau, maka beliau akan jauh lebih kaya raya dari Nabi Sulaiman. Akan jauh lebih berkuasa sebagai penguasa besar dunia, jauh melebihi Sulaiman, Daud, Fir'aun, Bukhtanasir. Sementara tidak mengurangi kemuliaan beliau sebagai Nabi terakhir, Nabi termulia, manusia termulia, manusia satu-satunya yang syafaat diterima oleh Allah, sementara nabi-nabi yang lain tidak berani. Tapi beliau tidak mau, ya, karena beliau tahu betul, faham betul dunia itu seperti apa. Begitu surga itu pun cuma setangkai buahnya, beliau nggak bisa menahan diri. Beliau maju padahal sedang sholat. Ya. Ketika pemandangan itu tiba-tiba dirubah oleh Allah menjadi neraka, api neraka, beliau ketakutan, beliau mundur. Inilah beliau Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian para malaikat itu mengatakan, ini saya singkat saja ya mengingat waktu. Fihim fulan,
Nah, ini syahid dari apa yang saya sampaikan di depan lagi. Fihim fulan laisa minhum ja'a li hajatin. Ya Allah, di majlis tadi ada si fulan, disebut namanya. Laisa minhum, dia bukan termasuk pencari ilmu. Dari sini kita tahu bahwa majelis ilmu itu siapa-siapanya dihafal oleh para malaikat. Malaikat tahu. Laisa minhum. Si fulan itu tidak termasuk pencari ilmu. Ja'a li hajatin, dia datang ke majelis ilmu itu karena ada hajat. Ada keperluan. Seperti tadi, mungkin mau ketemu Pak Lurah, mungkin mau cari proyek, mungkin karena ini itu. Disinilah Allah menjawab, humul julasa la yashqa jalisuhum. Mereka itu, para pencari ilmu itu adalah orang-orang yang dimana teman-temannya, jalisnya tidak akan sengsara. Berarti beruntung. Artinya apa? Nular. Ini yang saya maksud. Salat ria 0, puasa ria 0, sedekah ria 0, jihad ria 0. Begitu cari ilmu ria tidak 0. Kenapa? Tadi ketularan. Dan itu kita saksikan secara zahir. Awalnya malas banget. Karena memang dipaksa oleh gurunya misalnya. Atau nggak enak sama temannya. Dengar, kan ada nasihat di dalam majelis ilmu, kan ada nasihat. Akhirnya sadar, akhirnya mau datang, akhirnya keterusan, dan itu bukan 1-2. Ya, oleh karena itu ini terutama para guru ya, termasuk orang tua. Kalau maksa anak, maksa murid, jangan maksa. Misalnya sholat sunat, puasa sunat, jangan, karena 0 kan. Paksalah cari ilmu, paksalah untuk duduk di majelis ilmu. Kenapa? Tadi ada nasihat, ada sesuatu. Ya, barangkali antum punya murid bandel, punya anak bandel, punya adik bandel. Jangan dipaksa untuk sholat sunat, zikir sekian kali dan seterusnya. Paksalah untuk duduk di majelis ilmu. Kalau perlu hadiah, hadiah. Kalau perlu iming-iming, kasih iming-iming. Insya Allah bisa berubah. Antum tahu siapa Abu Sufyan ketika pertama kali masuk Islam? Antum tahu siapa Khalid bin Walid, siapa Amr bin As ketika pertama kali masuk Islam? Jauh sekali dengan Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Amr bin As setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun duduk di majelis Nabi. Berubah jauh. Gara-gara apa? Ilmu. Ya, ini luar biasa ilmu. Ya, sebelum kita akhiri, ini ada pertanyaan. Mohon dijelaskan sedikit tentang usul dan furu. Usul sebagaimana namanya ya, usul itu pokok. Dan furu itu cabang. Apa pokok usuluddin dalam hal agama ini? Tentu akidah, tauhid. Ya, akidah, tauhid. Kemudian akidah tauhid ini, Islam ini selain punya pokoknya, kemudian ada cabang-cabangnya. Ya. Maka ada larangan Nabi misalnya, jika kalian makan kurma bareng-bareng, jangan makan sekaligus 2, kecuali atas izin yang ada di situ. Apakah ini pokok? Tentu bukan. Ini furu. Gitu ya. Berbeda dengan Allah bersemayam di atas arsy. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam.
Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, dan seterusnya. Ini usul. Tapi jangan mentang-mentang furu, jangan mentang-mentang cabang, kemudian antum abaikan. Ini mah nggak penting. Cuman furu, cuman cabang. Jangan seperti itu. Bagaimana menyikapi dan mengingatkan teman yang masih ikut kajian di luar manhaj yang hak? Yang penting antum tidak ketularan. Hari ini kita selamat dari syubhat, itu sudah alhamdulillah luar biasa. Antum dan anak istri selamat dari syubhat, ini sudah bahagia luar biasa, nikmat luar biasa. Syubhat di mana-mana, ya kan? Luar biasa hari ini syubhat. Kok antum bersama anak istri selamat? Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Antum gak usah bermimpi, saya akan selamatkan teman-teman saya ini, saya akan selamatkan tetangga-tetangga saya ini. Mimpi. Kita harus tahu diri, saya ini siapa, dia siapa. Ya. Yang penting antum gak ikut-ikutan. Ya. Kalau dia sikoh sama antum, ya aja nasihati. Ya. Jangan ke situ, itu majelis subhat. Yang tidak subhat yang sini. Gitu. Kalau nggak sikoh ya biar. Ya jangankan kita. Abu Thalib sikoh nggak dengan Rasulullah? Abu Jahal, Abu Lahab sikoh dengan Rasulullah? Ya. Bahkan ada seorang nabi, anaknya sendiri saja nggak sikoh. Kan'an tidak sikoh dengan Nabi Lut, ayahnya sendiri. Nabi Nuh, ayahnya sendiri. Istrinya Nabi Lut tidak sikoh dengan Nabi Lut. Ayahnya Nabi Ibrahim tidak sikoh dengan Nabi Ibrahim. Apalagi kita. Ya. Maka yang penting kita selamatkan diri kita dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang penting diri kita dan keluarga kita. Saya sedikit paham tentang agama, tapi saya tidak bisa menyampaikan kepada adik, orang tua, dan tetangga. Apakah saya termasuk orang yang terkena hadis tentang setan yang diam? Tidak. Tidak. Setan diam, setan gagu itu kalau mampu. Kalau mampu, ya yang jelas anak istri lah. Ya, antum biarkan istri antum nggak sholat, antum biarkan anak perempuan antum sudah dewasa, sudah SMA, nggak pakai jilbab, antum diem, itu antum setan gagu. Ya, tapi kalau tetangga, teman, saudara jauh, enggak. Kita tidak akan ditanya, apalagi pemimpin, nggak akan ditanya. Yang akan Allah tanya kepada kita, pertama tentu diri kita, kemudian anak istri. Sekali lagi, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pegangi itu. Pegangi itu. Prinsip yang sangat-sangat harus kita gigit dengan gigi geram. Kenapa? Karena setan menipu kita. Iblis itu mentalbis kita. Oh, lihat no, orang-orang miskin seperti itu. No, lihat no, ya. Iblis nggak bilang, no, lihat anak istrimu, gitu. Maka ada yang kesana kemari, sampai ke tempat jauh-jauh. Anak istrinya terbengkelai sholatnya, misalnya. Nggak pakai jilbab, misalnya, nggak menutup aurat. Itu tipuan iblis, terkena tipuan iblis. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.